Presiden Joko Widodo menjelang akhir jabatan 2024 memiliki sederet PR dalam rangka menjadikan Indonesia lebih maju. Lalu, apa saja PR Jokowi yang perlu diselesaikan? Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvida Manik, di News on Trending. Jelang akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo gencar mendorong program-program yang perlu diselesaikan dalam tujuan membangun Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mendorong program-program dengan tujuan membangun Indonesia. Pembangunan yang dilakukan pun semakin gencar mengingat masa jabatan Jokowi tinggal setahun lagi. Menuju akhir jabatan tahun 2024, Jokowi mendorong para menterinya dalam menggenjot perekonomian Indonesia pasca diterjang pandemi selama lebih dari 2 tahun. Hal ini pun menjadi perhatian publik mengingat banyak gagasan yang hingga kini belum terrealisasi. Meski masa jabatan tinggal setahun, namun Jokowi tetap mempersiapkan rancangan APBN tahun 2024 dengan optimis dan berkolaborasi dengan Menteri Keuangan. Meski masa jabatan tinggal setahun, tetapi hal itu tidak menjadi halangan bagi Jokowi untuk tetap mempersiapkan rancangan APBN tahun 2024 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jokowi juga memanggil beberapa menterinya untuk mendengarkan penjelasan dari Sri Mulyani tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 mendatang. Rancangan APBN ini pun memang dilaksanakan lebih cepat karena ada prioritas lainnya yang harus diselesaikan. Kendati di tahun 2022 posisi kemiskinan ekstrim di Indonesia masih sekitar 2%, Presiden Joko Widodo optimis hapuskan kemiskinan ekstrim ini menjadi 0%. Salah satu PR besar Jokowi di akhir masa jabatannya ini ialah menghapuskan kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Di tahun 2022, posisi kemiskinan ekstrim Indonesia masih sekitar 2% dari total keseluruhan masyarakat. Angka tersebut menjadi fokus pemerintah untuk dapat menurunkan level kemiskinan rakyat. Dengan dihapuskannya kemiskinan ekstrim di Indonesia, setidaknya sebesar 6 hingga 7% dari keseluruhan kemiskinan di Indonesia dapat dihilangkan. Jokowi optimis investasi di Indonesia akan mengalir. Sehubungan dengan itu, mantan wali kota Solo ini meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin masif membuat Jokowi optimis aliran nilai investasi dapat tumbuh hingga mencapai target, yakni 1.650 triliun rupiah dari semua sektor perekonomian. Hal ini pun juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan bahwa misi pemerintah mendorong investasi tersebut juga didasari dengan pencegahan adanya isu krisis pangan. Target investasi kita tahun depan senilai 1.650 triliun rupiah. Kemudian tahun depan kita harus siapkan juga ketersediaan pangan terutama tahun 2024, ungkap Airlangga. Presiden Joko Widodo targetkan ekonomi Indonesia meningkat hingga 5,7% di tahun 2024 dari tahun 2023. Target ekonomi menjadi aspek penting bagi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Jokowi pun mengungkap bahwa dirinya menargetkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2024 akan mencapai 5,7% dari tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh mantan wali kota Solo itu dalam kesempatan pertemuan dengan para menteri. Di tahun 2024, proyeksi pertumbuhan di 5,3% hingga 5,7%, ujar Jokowi pada Senin 20 Februari 2023. Angka penderita stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 21,6%. Fakta tersebut juga menjadi fokus pemerintah sebelum mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024. Menyadur dari survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka penderita stunting di Indonesia tergolong masih tinggi, yaitu sekitar 21,6% dari total kelahiran anak di Indonesia. Sri Mulyani pun menargetkan angka stunting dapat turun sekitar 3,8% dari angka sebelumnya.
Sementara itu, Indonesia secara nasional merujuk Jawa Tengah dalam hal menekan angka stunting. Angka stunting di Jawa Tengah turun drastis hingga 51% hanya dalam 4 tahun. Hasil luar biasa ini membuat program Pemprov Jateng yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo menjadi rujukan nasional. Capaian tersebut tidak lepas dari program Jawa Tengah yaitu 5NG yang diluncurkan Ganjar pada 2016. Secara sistematis program ini memantau kesehatan ibu hamil sejak awal kehamilan hingga perawatan bayi agar ibu bayi mendapatkan akses kehidupan secara optimal sehingga ibu selamat dan bayi sehat. Tak hanya itu, Ganjar bersama BKKBN juga membentuk tim percepatan penurunan stunting. Tim tersebar di 35 kabupaten atau kota, 576 kecamatan, dan lebih dari 8.000 desa atau kelurahan. Selain itu, Pemprov Jateng juga melakukan pendataan jumlah ibu hamil, calon pengantin, dan anak usia 2 tahun. Menurut data, ada sekitar 271.000 calon pengantin dan sekitar 551.000 wanita hamil di Jawa Tengah. Dari data tersebut, TPPS akan mencari ibu hamil dan calon pengantin putri yang mengalami masalah kesehatan. Ganjar menyebut penanganan stunting di Jawa Tengah dilakukan secara multisektor, dengan melibatkan akademisi dan masyarakat. Ganjar menegaskan penanganan stunting tidak boleh setengah-setengah. Agar berdampak bagus, penurunan angka stunting harus disatukan dengan program pengentasan kemiskinan. Itulah deretan PR Jokowi jelang akhir jabatan 2024, mulai dari kemiskinan ekstrim sampai stunting. Saksikan berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.